warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio. Bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri Discord bot, di mana kita akan membahas mengenai role permission. Nah, jadi di video sebelumnya itu kita sudah membuat channel permission. Jadi kalau sebelumnya itu kita hanya bisa mengirimkan komen di dalam channel tertentu. Nah, sekarang saya mau user dengan role tertentu yang hanya bisa mengirimkan komen gitu ya. Seperti misalkan saya mengirimkan tanda seru quiz question. Ada sedikit typo. Quiz question. Nah, ini ada sedikit error ya di botnya. Karena tadi kita memasukkan argumen yang salah. Nah, ini berarti kita harus perbaiki juga nih ya. Kalau misalkan dia menangkap sesuatu yang tidak ada, nah itu harus gimana gitu ya. Nah, ini untuk memperbaiki errornya, saya bisa cek di sini. Jadi untuk memperbaikinya, saya tulis di sini if not comments ya dot has. Nah, dia nggak punya apa, args 0 gitu ya. Jadi kalau tidak ada komennya gitu ya. Nah, di sini tulis return. Oke, kita coba restart. Nah, di sini saya coba tulis sembarang ya. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada error ya. Oke, kita bisa hapus dulu supaya tidak bingung di sini ya. Nah, yang mau saya tunjukkan tadi adalah di sini saya sudah bisa gunakan fitur untuk permission channelnya ya. Sekarang saya mau bikin fitur untuk role permission. Nah, gimana caranya adalah misalkan di sini saya punya role admin ya. Nah, hanya admin misalkan yang bisa mengirimkan komen tadi gitu ya. Caranya gimana? Saya mau ambil dulu let role gitu ya, sama dengan message.guild.members.cage.get. Nah, yang akan saya get adalah message.author.id ya. Jadi saya mau cari members di dalam, ini ada sedikit typo, harusnya guild ya. Saya mau cari members di dalam guild yang punya ID yang sama dengan yang mengirimkan comments gitu ya. Kemudian saya mau ngambil apa? Role-nya di sini ya. Saya tulis roles. Setelah itu saya mau set permission role-nya di mana? Di permissions ini ya. Di sini saya bisa tulis seperti ini. Ini sudah channel ya. Saya berikan koma, baru role. Role-nya apa? Di sini misalkan admin ya. Nah, untuk mengambil role-nya sama, saya mau mengambil ID-nya ya. Nah, cara untuk mengambil ID-nya gimana? Saya bisa klik di sini ya. Di user profile saya, kebetulan sudah punya role admin. Saya tinggal arahkan kursor saya ke role-nya, kemudian klik kanan, copy ID ya. Atau bisa juga di server setting-nya, kemudian cari roles, kemudian di sini ada admin ya. Nah, ini bisa kita copy. Oke, kita paste ke sini ya. Ini adalah ID role untuk admin ya. Nah, di sini baru kita cek lagi ya. Ini bisa kita ubah jadi const saja karena dia nilainya tidak akan berubah-ubah ya. Tidak perlu menggunakan let. Kemudian saya mau ngecek di sini if roles.sum ya. Kemudian sum ini dia merupakan sebuah fungsi. Kemudian saya butuh juga sebuah predikat di dalamnya ya. Nah, predikat ini dia ada satu parameter ya, parameternya saya tulis saja misalkan role. Kemudian di sini saya mau tulis permissions, kemudian dot quiz ya. Dot role di sini ya. Karena di sini ya saya tulis role. Mungkin ini juga sebetulnya bisa diubah ya. Karena kan dia jamak ya. Jadi roles. Ini pun sama channel.
kita sedikit perbaiki ya dari yang di video sebelumnya. Di sini saya tulis jadi quiz.roles, yang ini jadi channels, yang ini pun sama jadi channels, tapi kita juga harus ubah berarti di bagian yang reminder. Yang ini channels ya, karena dia mungkin jamak nantinya. Yang ini pun sama, jadi channels ya. Oke, kita kembali ke kuisnya ya. Di sini tadi yaitu permission.quiz.roles .includes ya. Yang di-includes apa? Role ya. Role ini diambil dari parameter yang ini ya, role. Oke, lumayan panjang untuk pengecekannya. Nah, kalau sudah dicek ini baru saya mau masukkan yang ini ya. Kalian juga bisa kalau misalkan mau channel duluan atau mau row duluan itu silakan ya. Itu sama aja sebetulnya. Nah kemudian biar nggak bingung saya tutup dulu yang ini ya. Nah kemudian saya mau tambahkan else di sini kalau misalkan row-nya tidak ada gitu ya. Kita tidak punya role atau kita tidak punya hak untuk mengirimkan komen kuis ini gitu ya. Itu saya mau tulis saja message.channel.send. Kemudian di sini saya mau tulis you are not allowed to use this comment gitu ya. Oh, nah ini karena saya menggunakan kutip berarti saya gunakan backtick saja. Nah, seperti ini harusnya sudah bisa berjalan ya untuk permission row-nya. Karena saya sudah punya row admin, harusnya berarti saya sudah bisa mengirimkan yang tadi ya, quiz, kemudian question. Oke, ini sudah berjalan ya. Kalau saya hapus row-nya, nah, saya coba quiz, question. Nah, you are not allowed to use this comment. Nah, ini berarti permission row-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya tambahkan satu row lagi. Saya create role, namanya misalkan di sini teacher gitu ya. Row-nya saya beri warna hijau. Kemudian di sini dia harus berada di atas botnya ya. Pindahkan. Oke, saya mau tambahkan teacher untuk saya. Saya copy ID-nya. Kemudian saya masukkan ke permission-nya ya. Nah, di sini saya tinggal tambahkan ID yang tadi. Nah, seperti ini ya. Harusnya sekarang kalau punya role teacher jalan ya. Oke, kita coba jalankan quiz question ya. Oke, sudah berjalan ya. Karena saya sudah punya role teacher. Tapi kalau saya hapus, kirim lagi, you are not allowed to use comment. Saya punya admin misalkan. Di sini ya. Tuh. Ini sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan saya tambahkan lagi satu row lagi. Misalkan di sini student gitu ya. Row-nya student. Kemudian saya assign ke saya ya. Saya hapus adminnya. Saya assign student quiz question. Nah, you are not allowed to use this comment. Itu dia untuk permission role-nya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.